10.000 jenis pohon, ada 700 jenis binatang melata, ada 1.200 jenis unggas, dan ada 400 masyarakat adat. Itu habitat hutan Papua. Lalu Presiden putuskan kita mau bikin food estate di Papua demi menopang daya tahan pangan nasional. Sekarang cek ke Papua, mana food estate itu? Nggak ada. Merampok bukan sekedar uang rakyat, tempat hidup rakyat, tempat hidup unggas, tempat hidup cacing, tempat hidup ulat, tempat hidup burung, tempat hidup 400 masyarakat adat. Itu namanya merampok. Jadi di mana-mana di seluruh dunia perampokan itu terjadi karena arogansi kapital, akumulasi. Nggak ada soal korporasi akumulasi. Tetapi tugas negara distribusi itu. Ini yang nggak terjadi. Justru negara memfasilitasi akumulasi itu, sehingga yang masuk ke situ yang Anda sebut tadi, oligarki, capital. Itu intinya tuh. Dan dunia menganggap Indonesia konyol. Ada paru-paru dunia tapi dirusak oleh kapital. Ngapain coba? Sorry, saya agak emosi karena itu hobi saya masuk ke hutan. Begitu hutan jadi unsur, saya kehilangan kicau burung. Ya, cukup. Izin masyarakat. Saudara saksi, saudara ahli, saksi ahli. Kebijakan publik IKN itu kan kalau saya praktik merupakan public policy daripada rezim yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat. Nah, dengan adanya kasus ini kan bisa dijadikan semacam kritikan. Apakah kritikan ini bisa dikatakan hate speech? Ya tadi saya terangkan sesuatu disebut hate speech. Orang cari hate-nya di mana? Speech-nya memang ada, tapi hate-nya di mana? Di masa lalu, terutama rasisme. Itu yang diingat orang supaya nggak diucapkan lagi. Kita nggak bisa bilang di Amerika dulu kita bilang negro. Nggak boleh bilang negro karena negro itu artinya pernah ada perbudakan itu. Sekarang kita bilang black people, orang hitam. Itu lebih beradab karena memang kulitnya hitam. Saya bilang negro artinya rendah gitu, paria. Atau dulu di sini orang Belanda bilang kita apa? Inlander itu merendahkan. Jadi kalau saya bilang kamu inlander, nah itu hate speech karena ada peristiwa di mana inlander itu direndahkan itu intinya. Jadi hate speech harus selalu punya backup historical event. Kita nggak punya backup historical event dengan istilah sisi negatifnya atau hate-nya dari sisi lain. Dia menjawab dengan bahasa filsafat. Ada hubungannya enggak pada kejadian masa lalu? Betul. Itu aja. Jadi dia tidak akan melanggar secara detil. Oh, baik. Cukup ya. Bahasanya juga sama. Harus dimaknai dengan arti yang sama juga. Ada pertanyaan lain? Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Dr. Andes Rocky Gerung, filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia, dikenal filsafat kontemporer dan aktivis, pendiri Setara Institut dan Fellow, betul ya? Nanti saya terangkan di mana bentuknya, di mana salahnya. Iya. Saudara ahli, ada filsuf Amerika, tapi saya lupa namanya, di-quote oleh Bapak Karni Ilyas dalam acara ILC. Dia menyatakan bahwa keadilan itu bukan milik semua orang, melainkan milik para pencarinya. Kami berada di sini mencari keadilan. Ada sebuah peristiwa tadi sangat menarik ya, terpantau oleh saya. Ketika Anda baru akan memberikan kesaksian sebagai seorang ahli, JPU menolak Anda.
dengan mengatakan bahwa kami menolak kesaksian daripada ahli, dan itu berarti oleh hakim dikatakan Anda mungkin tidak menggunakan itu gitu untuk bertanya dan sebagainya. Sementara kami menggunakan katakanlah keahlian Anda, kami andalkan di sini untuk bersaksi berdasarkan keilmuan Anda untuk bisa membantu klien kami lepas dari jerat hukum. Saya kira kita dalam kondisi fight yang fair dalam hal ini, kan begitu. Sementara posisi hakim dalam hal ini ada azas yang mengatakan ius curia novit. Setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi tidak bisa kita mempersalahkan hakim. Saya lanjut lagi, karena terus terang untuk mengerti bahasa Anda ini, saya harus cerdas, dan saya tidak secerdas Anda gitu. Saya minta bantuan dengan Profesor Aceng sajalah. Prof. Aceng tadi mengatakan, Edi Mulyadi menyatakan tempat jin buang anak, itu sesungguhnya dia sedang berbicara kepada penggagas IKN. Dia tidak bicara kepada masyarakat Kalimantan. Nah, majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis itu siapa? Majikan Edi Mulyadi selaku jurnalis adalah publik. Tempat dia berkata jujur, bukan bos atasannya, bukan pimpinannya di kantornya, tapi publik. Bahwa semua yang dikatakannya berimplikasi hukum atau tidak, itu merupakan resiko daripada tingkat masyarakat yang ada di Indonesia. Saya tambahkan lagi, memang agak panjang ini. Profesor Aceng juga mengatakan, bahasa itu dinamis, bisa berubah-ubah, menciut, melebar, bahkan menghilang. Nah, ini artinya kan tergantung audiens yang mendengarkan begitu. Pertanyaan saya, sebenarnya kita ini sedang berada di zaman apa di mana pemerintah atau rezim sulit bermetafora yang Anda katakan tadi, membagus-baguskan atau menikmati cara berbahasa sehingga harus terjadi kejadian pada hari ini. Mohon dijelaskan. Oke, Pak Hakim, saya izin jelaskan dengan bahasa yang saya turunkan dikit. Tadi disampaikan seolah itu biodata saya. Coba saya koreksi ya. Biodata itu tidak mungkin lengkap. Biodata hanya lengkap ketika orang itu justru sudah meninggal. Jadi kalau Anda tanya biodata Pak Rocky apa? Saya bilang nggak ada, karena saya masih hidup. Biodata itu milik orang yang udah mati itu. Orang tanya identitas Anda apa? Sama juga dalam bahasa Yunani, identitas artinya dia yang sudah mayat. Kan yang namanya mayat yang bisa diidentifikasi itu. Kalau Anda masih bernapas, Anda masih berpikir, identitas Anda ongoing, in the making, berubah terus. Itu soal pertama. Jadi seringkali saya bilang, biodata apa? Saya masih hidup, ngapain nyari biodata saya? Apa saya mau dimakamkan sehingga perlu ada biodata? Tapi saya tahu itu keperluan administrasi pengadilan, oke. Dan kalau akhirnya Anda bisa temukan bahwa misalnya saya tuh lulusan S1, sungguh-sungguh tuh. Saya pernah kuliah di 5 fakultas, DO semua. Serius, DO semua. Kecuali 1, filosofi. Karena saya merasa, saya pernah belajar fakultas teknik. 2 semester saya sudah bilang saya tahu fisika, saya bisa belajar sendiri. Ngapain saya nyari ijazah di sini? Saya pernah belajar fakultas hukum UI itu, dan saya anggap 4 semester cukup tuh, saya tinggalkan. Saya pernah belajar di fakultas hubungan internasional FISIP, 4 tahun saya tahu, saya tinggalkan itu. Saya pernah belajar di fakultas ekonomi. Jadi saya punya 5 jaket mahasiswa, dan saya hanya selesaikan 1, karena hanya itu yang saya anggap bisa mewadahi keingintahuan saya, itu filosofi itu. Lalu saya mengajar. Lalu saya mengajar dari S1 sampai S3. Lalu orang protes. Kenapa ada mengajar? Hanya pada orang yang minta saya mengajar. Kan itu kan. Jadi itu poinnya tuh. Karena orang anggap bahwa keahlian itu ditentukan oleh ijazahnya. Google aja. Perusahaan-perusahaan besar itu nggak peduli Anda punya ijazah apa. Dia Google dan dia tanya kapan Anda pernah bertengkar di pengadilan misalnya. Itu intinya, karena orang mau dapat sensasi bahwa dia menguasai sesuatu. Itu yang sering saya sebut. Kalau Anda punya ijazah, itu tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir. Itu bedanya. Ada profesor, kemarin rektor Universitas Lampung itu ditangkap KPK karena jual beli biaya masuk kuliah. Jadi bayangkan, yang salah bukan cuma
rektor yang profesor doktor, tapi juga orang tua si mahasiswa yang menginginkan anaknya jadi koruptor. Kan anak itu akan dibilang Anda masuk karena papa mama bayar ke rektor. Anaknya bilang oke, kalau begitu nanti saya juga bisa nyogok-nyogok di pengadilan karena dia masuk fakultas hukum kan. Jadi pembodohan itu berlangsung dalam kurikulum etika kita itu. Itu poin pertama. Poin kedua, karena dia salah gitu. Dia bukan filsuf Amerika. Yang mengucapkan itu saya ucapkan dari memori saya. Yang mengucapkan itu seorang filsuf Prancis, namanya Albert Camus. Dia bilang begini, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Bahasa Betawinya kira-kira begini. Kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara, tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama. Itu rasanya itu ditulis oleh filsuf Prancis keturunan Aljazair, namanya Albert Camus, dalam bukunya Resistance, Rebellion, and Death. Saya masih hafal, walaupun udah mungkin 30 tahun lalu saya berarti. Tapi karena Anda ingatkan, Anda mengundang saya untuk pakai memori saya tuh. Jadi itu fungsinya kenapa misalnya tadi begitu kata hate speech diucapkan, memori saya keluar. Kalau saya pernah belajar international legal human rights, maka saya tahu hate speech itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan untuk menutupi fraktul di kepala, cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan, pemburuan nenek sihir 5-4 abad yang lalu. Itu intinya. Nah, sekarang saya masuk pada poin tadi itu, yang betul Profesor siapa tadi yang sebelum saya yang menganggap yang memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis itu. Dan memang kejahatan, bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN, kedua di Papua tuh. Lalu orang bilang buktikan, oke, kita buktikan hipotesis saya tuh. Buktikan sekarang enggak. Kenapa? Yo, IKN-nya berjalan kok. Apa yang mau dibuktikan itu? Tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mangkrak. Kalaupun dia sukses, saya akan bilang itu salah karena itu akan mengusir burung dari Kalimantan. Itu akan meningkatkan kebisingan. Burung itu nggak bisa bercinta kalau bising. Bayangkan misalnya IKN selesai, lalu ada lapangan terbang di situ. Semua private jet, setiap hari 100 private jet masuk ke situ. Burungnya stres, burungnya kabur. Lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kicauan burung? Kan itu poinnya kan? Baik. Cukup ya? Sudah dipahami. Ya. Tadi Profesor Aceng juga mengatakan yang dilakukan oleh Edi itu bisa dikatakan provokasi. Tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik. Cintanya kepada negeri ini, ya, kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat Edi menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi. Saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban, tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua. Bagaimana membuktikannya? Sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN. Itu juga yang disampaikan oleh Profesor Aceng tadi. Cara melihatnya kapan? Mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang. Sesuai pada saat IKN sudah berlangsung, apa efek-efek buruk yang akan terjadi selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah. Saya mengquote kata bijak yang pernah Anda sampaikan, ya saya kebetulan juga ini ya rajin menyimak, saya anggap di pelajaran gitu. Sejarah negeri ini selalu syarat dengan kekerasan, selalu ada potensi ia kembali. Pemimpin yang tak paham sejarah, tidak mengerti akan antropologi kekerasan itu, ia lalai mengaktifkan percakapan antar warga negara, sehingga berakibat fanatisme mengintai momentum. Mohon dijelaskan ini, Dr. Andes Rocky Gerung. Mungkin saya tulis itu di kolom di majalah Tempo itu. Hubungannya ini dengan Edi Mulyadi ya, tetap. Iya itu dalam masalah saya tulis itu buat mengingatkan bahwa kecerdasan itu justru adalah elemen pertama dalam demokrasi. Supaya kita mengingat bahwa masa depan itu masih bisa kita hasilkan. Reinventing our Indonesia, kira-kira begitu. Menemukan kembali ke Indonesia kita. Karena kita kehilangan kecerdasan.
Orang yang setiap kali marah itu lalu ini menurut KUHP, ngapain? Kalau saya bisa bercakap-cakap, ngapain saya pakai KUHP? Itu orang yang nggak cerdas kan, kalau lapor, ngapain lapor? Kasus saya masih mungkin udah 30 di polisi, itu laporan tentang Rocky Gerung. Lama-lama polisi itu, ngapain sih Rocky Gerung terus? Kan dia cuma ucapin sesuatu, lama-lama polisi juga jengkel, orang lapor. Kenapa nggak debat aja, dibikin terbuka? Tapi itu poinnya begitu sekarang tuh keadaan kita. Nah sekarang saya mau kasih semacam remark saja bahwa kehidupan kita sedang diuji sebetulnya. Mampu nggak kita mengakrabkan persahabatan antar warga negara dan menganggap bahwa kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu, memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu. Kan itu namanya I'm playing devil's advocate gitu. Advocatus diaboli itu. Edi Mulyadi sedang memainkan fungsi itu. Devil's advocate. Pengacara yang disewa oleh iblis. Tapi dalam pengertian Yunani itu bukan iblis, itu counter argumen. Kan biasanya dalam pengadilan Yunani mau dibagi dua, ini yang pro statement, ini yang anti statement. Yang anti statement itu sengaja disewa untuk menguji yang statement itu, maka terjadi dialektika. Nah itu sebetulnya kalau saya pakai bahasa lain, he is playing devil's advocate. Dia lagi memainkan peran sebagai iblis pengganggu. Mengganggu siapa? Malaikat. Sebenarnya jangan sebetulnya yang iblis malaikat itu. Kenapa gak terbuka? Kita nggak pernah tahu tiba-tiba IKN dimunculkan. Itu biasa mengganggu proposal publik. Karena ini proposal publik. Lain kalau itu proposal pribadi Pak Jokowi, ngapain kita ganggu? Ini proposal publik. Jadi publik harus scrutinize. Menguji habis-habisan. Nah sialnya, pers juga basa-basi. Coba saya kasih perbandingannya. Pak Jokowi datang ke IKN 2-3 bulan lalu. Semua pemimpin redaksi ikut dengan beliau. Diwawancara, saya lihat wawancaranya. Semuanya muji-muji. Loh pers kok muji-muji presiden? Ini akan jadi bagus. Akan jadi bagus. Bisa akan jadi buruk. Kan yang mesti dia puji sesuatu yang udah terjadi. Itu fungsi pers. Masa pers memuji sesuatu yang masih utopia tadi? Jadi saya anggap pers kok jadi humasnya istana tuh. Lalu saya mulai curiga, dapat amplop setebal apa? Apa 1 cm lebih itu? Apakah ada 900 miliar di bunker redaksi sekarang tuh? Jadi saya menganggap bahwa ada pembusukan justru dalam public opinion kita. Karena jurnalis tidak merdeka. Nah saudara Edi Mulyadi mengambil risiko untuk merdeka berpikir walaupun dengan konsekuensi. Akhirnya dia terancam pidana. Tapi kita ingin orang mesti merdeka mengucapkan itu. Ini ada soal personal, itu betul menguji public proposal yang diajukan oleh pemerintah yang ternyata bohong. Proposal pertama, bisnis to bisnis. Proposal kedua, government yang biayai. Government biayai APBN. APBN itu pajak saya. Saya nggak ingin punya ibu kota di situ. Saya ingin anak-anak yang sekarang di Indonesia stunting, mengalami kekurangan gizi, APBN mesti jatuh pada mereka, itu hak mereka. Kenapa? Karena Presiden Jokowi bilang kita harus punya bonus demografi di 2045. Bonus demografi itu diperoleh melalui nutrisi otak. Artinya APBN mesti beli vitamin, kasih anak-anak itu susu, telur, supaya mereka nanti menjadi bonus buat masa depan kita. Beton di IKN itu bukan bonus demografi. Sekali gempa bumi selesai, sekali banjir selesai. Dan obsolete itu. Nggak ada orang yang membanggakan legacy dengan infrastruktur sekarang. Kenapa? Semua orang sekarang menganggap bahwa ngapain punya kantor? Karena kita bisa berkantor di cloud gitu. Seminggu lalu saya baca artikel. Seorang perempuan Indonesia yang di tahun 98 keluar dari Indonesia ada kerusuhan rasial. Dia pergi ke Amerika, dia sekolah. Dan sekarang dia jadi konsultan untuk membangun perumahan di Mars, yang lagi dirancang oleh Elon Musk. Seorang perempuan Indonesia sedang membidani proyek perumahan di Mars. Seorang Presiden Jokowi sedang berupaya untuk membangun ibu kota, nanam beton di Pulau Kalimantan. Jauh betul abstraksinya tuh. Orang udah berpikir bikin ibu kota di Mars.
dalam bentuk hologram, bahkan kita masih nanam beton gitu. Itu absurd buat saya. Itu poinnya. Jadi ya minta maaf, tapi saya mesti ucapkan itu secara jujur. Dalam kondisi berpikir yang betul-betul tertib, itu intinya. Terima kasih Pak Hakim. Cukup, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin mulai bertanya dari saya ikuti alat panggilan saudaranya. Ya. Jadi kata-kata dalam saya metafor yang konkret. Tempatin buang anak. Ya. Di dalam berbahasa itu kita kenal juga ada semacam konvensi, kesepakatan di tengah suatu komunitas, di tengah suatu masyarakat untuk memaknai suatu kata atau kalimat, begitu ya. Demikian juga konvensi itu juga mungkin bisa diterapkan dalam memaknai suatu metafor. Yang ingin saya tanyakan, sesuai dengan keahlian saudara salah satunya, karena keahliannya banyak sekali ya. Salah satunya mengenai filsafat bahasa, di mana fungsinya untuk mengontrol penyalahgunaan bahasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah suatu metafor bisa dimaknai berbeda oleh si penyampai, kalau istilah ahli bahasa tadi si penutur, dengan dibandingkan, yaitu apakah suatu metafor bisa dimaknai berbeda oleh si penutur atau pengucap dibandingkan dengan orang lain atau sekelompok masyarakat lain yang tentu saja entah itu karena pergeseran nilai, entah itu karena lingkungan dan cara berpikir yang berbeda, sehingga makna keduanya bertolak belakang. Tadi kan ada makna positif, makna negatif. Nah, taruhlah ini makna ini sampai bertolak belakang. Apakah dari sisi filosofi bahasa itu dimungkinkan hal seperti itu terjadi? Iya, bukan sekedar dimungkinkan, itu pasti terjadi. Kalau nggak ada bridging, nggak ada jembatan untuk menerangkan itu. Jembatan itu namanya hermeneutic of suspicion. Jadi hermeneutik artinya kecurigaan, suspicious artinya mencurigai. Jadi kecurigaan untuk menghasilkan makna itu. Jadi saya mungkin akan bilang oke, coba kita bikin bridging sebetulnya. Kenapa penutur itu mengucapkan A dan diterima sebagai bukan A oleh interlokutornya itu dalam linguistik ada lokui artinya ucapan, interlokui. Jadi dalam interlokui itu mesti ada keterangan hermeneutic of suspicion. Nah, saya di sini berperan untuk menerangkan itu sebetulnya tuh. Jadi itu pasti terjadi. Kenapa? Karena culture matters. Ya, dalam bahasa akademis kebudayaan itu punya keunikan tertentu tuh. Nah, kalau salah tafsir itu bisa menimbulkan ya kemarahan atau kekonyolan. Saya beri contoh Pak Hakim ya. Satu waktu saya ada di Australia itu, masuk goa di situ buat lihat alam Australia. Lalu saya bercakap-cakap dengan supir Gojek di situ. Dia cerita ke saya bahwa penduduk aborigin yang tidak punya pemukiman tempat disediakan perumahan oleh pemerintahan daerah lokal itu. Maka didirikanlah rumah-rumah buat penduduk aborigin. Hari pertama dipantau oleh Pemda itu. Ya, mereka masih tidur tapi gelisah nih penduduk aborigin. Oke, mungkin ada sesuatu. Hari kedua datang, dilihat mereka tidur pulas tapi atapnya udah dia bongkar. Ditanya, kenapa atapnya dibongkar? Bagi orang aborigin, tidur pulas itu harus menghadap langit, bukan menghadap langit-langit, tapi menghadap langit itu. Jadi bagi dia kenikmatan itu kalau dia betul-betul menghirup alam semesta seluas-luasnya. Dia nggak mau ada atap
tempat dia tidur. Jadi itu yang disebut tadi, kita mesti hubungkan antara kebijakan yang tadinya ingin seolah-olah peduli pada kemaslahatan penduduk, ternyata bagi dia lain gitu. Jadi itu yang disebut local wisdom. Nah itu yang Pak Hakim mintakan saya jelas. Nah local wisdom ini harus dibantu dijelaskan. Kalau terjadi percekcokan makna, bukan dilaporkan, kan itu bedanya kan. Jadi mestinya dijembatani soal itu, bukan dipidanakan. Jadi dipidanakan justru jadi kaku kita kan. Kita nggak enak lagi itu untuk saling, bahkan secara konyol saling meledek nggak bisa tuh. Takut nanti ledekan itu ditafsirkan salah. Nah itu ya sebetulnya jawabannya. Jadi mesti ada jembatan yang namanya hermeneutic of suspicion. Baik ya. Kemudian tadi terus terang saya juga sepakat ya, metafor itu abstrak. Karena kalau dimaknai sebagai sesuatu yang merujut, itu tentu saja maknanya akan jauh ya dari makna metafor yang sebenarnya. Akan tetapi dalam ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh tadi mengenai contoh kejadian Yerusalem ya, yang baik, Oke, ya. biar lebih konkret. Iya. Ketika Yerusalem disinggung lah ya secara halus, sebenarnya juga dengan metafor. Dia balas juga dengan metafor. Di situ ada semacam komunikasi. Akan tetapi kebetulan si penyindir yang menggunakan metafor pertama itu memahami makna metafor yang disampaikan juga oleh Kiai Haji Agus Salim. Namun dalam beberapa hal atau mungkin dalam beberapa kasus, setelah dijelaskan bahkan sedikit mengalah dalam penjelasan itu, baiklah kalau dengan metafor saya Anda masih tersinggung, saya minta maaf, sudah dijelaskan. Tetapi lingkungan masyarakat tertentu merasa keberatan dan memaknai sendiri, ya, memaknai sendiri. Konteksnya tadi sah-sah saja. Nah, saya kaitkan dengan, silakan, filsafat bernegara, yang di dalamnya ada kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, yang mana kita tahu tentu kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi seseorang tentu dibatasi juga oleh kebebasan berekspresi dan berpendapat orang lain. Itu saya kira sudah umum ya. Nah, yang saya maksudkan begini, ketika orang yang keberatan dan memaknai sendiri metafor yang diungkapkan oleh orang lain dan dia mengekspresikan pendapatnya dalam bentuk laporan, dalam bentuk ekspresi, ya, bagian dari ekspresi itu misalkan disampaikan dalam bentuk penyampaian pendapat, demo, ya, bagaimana analisa atau dari kajian yang dari tadi saudara sampaikan mengenai hal ini? Ya, pada akhirnya kita akan uji sampai ke titik itu. Seandainya kebebasan saya juga dimaknai sebagai oleh orang lain untuk mempersoalkan kebebasan saya, kan itu yang dialektika itu. Soal Haji Agus Salim itu konkret, berkali-kali saya terangkan itu, dan pada akhirnya saya dijerat juga oleh undang-undang kepenghinaan itu. Karena kasus ini saya pernah dilaporkan oleh masyarakat Minang justru yang menganggap saya mengolok-olok Haji Agus Salim. Itu, tapi saya paham, mereka nggak baca sejarah itu artinya kan. Lalu saya terangkan, saya minta tolong, ada teman dia bilang, nanti saya terangkan ke komunitas itu, bahwa itu memang sejarahnya begitu. Dianggap saya manipulasi, itu ada faktanya.
bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok, ada ditulis di buku itu. Lalu saya bilang justru itu pelajaran tentang kecerdasan Haji Agus Salim. Bukan saya mengolok Agus Salim, saya memuji kecerdasan Haji Agus Salim karena membalikkan olok-olok dengan metafor yang betul-betul tajam itu. Akhirnya mereka mengerti, oh itu maksudnya. Lalu mereka belajar sejarah, oh iya Pak Rocky nggak salah tuh. Ini karena itu ini cuma soal menerangkan sebetulnya. Sehingga akhirnya saya nggak tahu sekarang apa kasus itu dicopot, dicabut di kepolisian. Yang jelas saya nggak pernah dipanggil lagi oleh kepolisian. Saya dilaporkan menghina masyarakat Minang itu. Dan masih banyak hal yang lain yang di situ. Tapi kalau saya terangkan, orang itu iya ya, kan dia malu juga kalau dianggap kok nggak mengerti bahwa saya justru memuji, kenapa saya mengolok-olok itu. Demikian juga soal tadi IKN, itu mengkritik memang, bahkan dengan cara yang sangat tajam, sarkastis itu. Ini tempat jingkongan, iya, tapi itu fungsinya memberitahu bahwa kalian kekuasaan itu tidak menghormati proposal publik kalian di awal, sehingga timbul kesan itu. Kan ini mesti ada bridging aja. Nah sebetulnya kalau ada orang lain yang mengerti bahwa oke, jurnalisme punya kebebasan untuk mengekspresikan, masyarakat lokal punya kebebasan mengekspresikan, tetapi ada kemacetan komunikasi karena modeling yang dipakai oleh Edi Mulyadi lain dalam persepsi teman-teman di Kalimantan. Itu kan selesai. Tapi nanti kami juga berhak untuk pergi pada hukum. Memang berhak. Tetapi itu kan last resort gitu kan, ultimum remedium. Sebelum pergi pada pil yang paling hebat remedium itu, ya ada pil lain yang namanya percakapan. Demokrasi dimungkinkan karena percakapan. Dalam teori bernegara, semakin banyak hukum, artinya semakin kurang demokrasinya. Itu intinya tuh. Jadi kalau kita bisa bercakap demokratis, pasti ruangan ini akan sepi dari kasus-kasus. Paling ya kasus kriminal pasti, tapi kan kasus sebut aja kecelakaan literasi, masa mesti dijadikan sumber delik gitu kan itu. Ya saya paham betul lah yang disebut oleh Pak Hakim betul. Jadi saya ulangi lagi bahwa diperlukan tadi hermeneutic suspicion. Dan memang itu kita hormati karena orang menganggap oh ini adalah hak hukum saya. Oh betul hak hukum itu. Tetapi itu bukan tindakan yang paling mampu menghasilkan keadilan. Nanti orang kalau diputuskan nanti orang Betawi bilang oh kalau begitu salah dong pepatah-pepatah kita. Itu bahayanya sebetulnya. Terima kasih Pak Hakim Ketua. Baik. Baik, satu lagi ahli. Saya tetap meminta agar saudara menjelaskannya dari sisi filosofi bahasa. Ya. Ada satu frasa di dalam persisnya ini mesti dilihat, tapi intinya gini lah. Dan ini didakwakan oleh saudara. Saya minta saudara jelaskan apa bedanya berita dengan kabar. Sebentar ya, selengkapnya saya bacakan ini pasal 15 ini. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan yang mengerti setidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman ya. Nah, yang ingin saya tahu, ingin saya dapat penjelasan dari saudara. Tadi itu kan kabar ya. Apa bedanya dengan berita? Saya dapatkan sebentar ya, Pak Hakim, karena saya mesti cari fact-nya apa sebetulnya, konteksnya apa, kalimat di dalam KUHP itu. Orang sebut kabar bohong. Artinya kabar yang berkekurangan atau berkelebihan. Kan itu logisnya begitu. Itu kabar bohong. Kabar yang berkekurangan atau berkelebihan. Tetapi dulu kita sebut kabar itu sesuatu yang telah terjadi tidak real time gitu. Kalau sekarang kita bilang kabar,
lain konteksnya. Karena begitu kita online, live streaming, nggak ada lagi yang disebut kabar. Itu langsung kita dapatkan on time. Kalau kita sebut berita, itu bentuk fisik dari kabar, kira-kira begitu tuh. Diberitakan di mana tuh? Artinya sudah terjadi berita itu. Orang nggak tanya dikabarkan di mana itu. Jadi kata kabar itu sebetulnya menunjukkan, saya carikan istilahnya, ekspresi otentik ketika orang menerima sesuatu dan mulai memberi interpretasi. Jadi begitu interpretasi mulai, itu di dalamnya ada kabar. Yang kita sekarang, kita nggak perlu kasih interpretasi, karena berita itu sudah berubah menjadi live streaming. Nggak ada lagi berita sebetulnya. Jadi beritanya apa? Nggak ada, langsung live streaming kan. Kayak itu kabar dulu kan ditulis 1 menit setelah berita terjadi. Karena sekarang nggak ada esensi itu. Jadi wording, pembuatan kata yang menyangkut delik semacam ini harus kita hubungkan dengan keadaan dunia yang masuk dalam post-truth, masuk dalam post-modernity itu, masuk dalam hermeneutical suspicion, masuk dalam dekonstruksi segala macam. Jadi banyak pasal atau makna yang terpaksa mesti kita keluarkan sebentar, kita rawat dalam kehidupan yang sekarang real time ini, lalu kita masukkan ulang. Pertanyaan, relevan nggak? Kita sebut bahwa kabar itu identik dengan berita. Berita itu berbeda dengan kabar. Bagi saya, kabar dan berita itu sekarang nggak relevan lagi. Karena peristiwanya sekarang real time. Sementara kabar dan berita ditulis. Nah itu disebut surat kabar. Jadi ada peristiwa kemarin, ditulis hari ini, saya beri surat kabar untuk mengetahui berita kemarin. Sekarang berita itu nggak ada yang kemarin, semua berita itu present. Karena tadi ya, online. Nah kalau dia sifatnya present, ya sebaiknya secara present juga langsung dibicarakan kan. Kan memungkinkan kita sekarang untuk saling mengoreksi tanpa harus ada penundaan. Begitu faktanya muncul. Nah, kalau bahayanya sekarang masih ada orang nyari di online yang sebetulnya penggalan-penggalan aja, karena dikejar oleh apa namanya itu, hitnya, dikejar oleh apa istilahnya ya, clickbait itu, si wartawan cepet-cepet itu. Padahal sebetulnya 1 koma keliru itu kabarnya jadi lain. Ada, saya baca misalnya, ibu guru saya cantik sekali. Oke, ibu guru saya cantik sekali. Yang cantik siapa? Ibu guru saya. Enggak, bacanya ibu guru saya cantik sekali. Jadi saya memberitahu pada ibu saya bahwa guru saya cantik sekali. Bukan ibu guru saya cantik sekali. Atau ibu, guru, saya cantik. Yang cantik berapa? 3 orang. Kan itu soalnya kan. Kalau dia diucapkan real, orang tahu intonasi. Tapi wartawan kadang-kala nggak peduli intonasi itu, karena dia mau cepet-cepet dapat clickbait. Itu bahayanya kalau berita dan kabar itu masih dipakai dalam versi yang lalu. Sekarang versi sekarang betul-betul real time, jadi present time. Baik ya, ini agak saya potong, maaf. Ya, Masih ada tipikor ini. Masih emosi dan tipikor. Apakah kabar dan berita itu bisa dibedakan dari sumbernya? bisa. Semisal begini, koreksi kalau saya salah. Kalau berita itu sudah divalidasi, sudah dikonfirmasi ke sumbernya. Tapi kalau kabar baru sayup-sayup, baru katanya, itu bisa seperti itu atau bagaimana? Kalau dijelaskan. Saya ngerti ya maksudnya. Kata kabar itu lebih sastrawi. Artinya lebih dimanfaatkan oleh para sastrawan tuh. Karena kata kabar itu mengandung rasa rindu, rasa ingin tahu, ada kabar bahwa begini. Kalau berita itu dia udah selesai, tinggal dikonfirmasi ada apa enggak berita itu kan. Nah konfirmasi itu yang diperlukan tadi. Kalau zaman dulu dikonfirmasinya nunda lagi tuh, karena orang mesti periksa dia kalimat aktif atau kalimat pasif beritanya tuh, komanya ada di mana tuh. Antara di tempat dinya dipisah apa enggak tuh. Jadi ini yang mesti dilakukan analisa tuh lewat forensik kata, itu fungsinya.
Tetapi kalau kita bilang kabar, kalau saya bilang saya kabari nanti ya, artinya ada pesan saya ingin supaya Anda menunggu. Menunggu itu menimbulkan imajinasi. Datang nggak dia ya? Saya kabari. Kalau yang saya beritakan, itu saya lakukan sesuatu seperti humas. Saya beritakan ini beritanya. Jadi kabar itu lebih kultural. Nah, kira-kira begitu. Memberi kabar itu lebih kultural atau seperti lebih manusiawi lah, atau lebih etis. Memberi berita itu soal teknis. Nah, berita bisa dikonfirmasi, kabar nggak perlu dikonfirmasi. Baik. Penuntut umum, bagaimana konsekuensi dari ketidaksetujuannya? Apakah tetap akan bertanya atau bagaimana? Silakan, hak saudara ya. Tetap kami berikan kesempatan. Baik, ya, tidak apa-apa, hak saudara ya. Dan kami sudah berikan kesempatan. Cukup di sini ya, penuntut nggak satu dulu ya. Pak terdakwa, silakan ditanggapi bagaimana pendapat ahli ini. Aja ya, antara setuju, artinya benar, tidak benar, gitulah, biar singkat. Pendapat. Baik. Ahli, terima kasih sudah hadir membantu kami ya. Ya, terima kasih Majelis Hakim, teman-teman jaksa dan para penasihat hukum. Saya pamit Pak Hakim. Silakan terdakwa ditarik lagi itu kursinya agak ke depan. Kemudian untuk acara persidangan berikutnya sudah cukup. Tadi kalau saksi Aditya sudah cukup ya. Ahli sudah cukup. Kalau bisa Kamis besok Pak. Kami kan juga cukup panjang nanti untuk bikin putusan ya. Oke. Nggak bisa dimajukan. Nggak tahu penuntut umum masih ada yang mau diajukan nggak ahlinya? Aduh. Ya udah, kalau begitu ahli saudara dulu untuk mengisi kekosongan. Ya, ahli saudara dulu. Masih mau mengajukan ya? Baik, kalau begitu saudara Kamis ya. Saya tidak mau ada waktu terbuang ya. Saudara terakhir berarti hari Selasa. Nanti kita kalau bisa, kalau sempat kita langsung terdakwa, pemeriksaan terdakwa. Kalau sudah habis ya, saya tidak akan batasi. Tapi kalau sudah habis, bisa dipastikan habis itu ahlinya. Kalau begitu hari Selasa tiga-tiganya Pak. Oh gitu. Ya, tiga-tiganya. Jadi Kamis besok ahli dari penuntut umum ya. Kemudian Selasa minggu depan dan hari Kamis menghabiskan, terserahlah mau ahli apa dulu ya. Giliran saudara akan jalur tanggapan. Kemudian kalau Dewan Pers kita pakai Zoom, mereka kalau bisa di sini Pak, kami khawatir ada kesulitan komunikasi Pak. Nanti malah ada yang dirugikan gitu loh. Apalagi ini ahli ya. Ya, saya bukan berarti terus di sini boleh, di sini enggak. Cuman kalau bisa dihadirkan akan lebih menguntungkan gitu Pak. Kalau memang seperti itu ya, kami akan memperlakukan hal yang sama. Dulu kan di sini ada ahli yang Zoom ya, di sini boleh lah. Cuman alangkah apa baiknya dan menghemat waktu kalau dihadirkan, kan bisa.
sudah konfirmasi minta Zoom. Ya, tidak apa-apa. Ya, dengan segala Tapi sesuatu. kami ambil UPS lagi, tapi itu dapat di pembantu juga. Iya, silakan aja. Tapi kan harus adil juga. Dulu kan ada saksinya yang ya. Coba kita lihat ini sekarang tanggal berapa? 23. Berarti tanggal 30 ahli dari penuntut umum ya. Sorry. Selasa 25. Itu apa? Iya, sebentar. Tanggal 25 dari penuntut umum. Kemudian Selasa tanggal 30 seluruhnya ya. Bisa ya. Karena dengan Zoom bisa. Jadi 30 seluruhnya ya. Akhirnya habis ini. Dan tanggal itu apa Selasa tadi ya? Kamis tanggal 1 sudah pemeriksaan terdakwa. Ya. Ya. Oh mati. Ya. Ya agak keras saja. Bapak sudah. Menghadirkan ahli, kami mohon untuk langsung dilakukan pemeriksaan terdakwa yang boleh diizinkan. Jadi tanggal 30 ya 30 saya ulangi ya tanggal 25 ahli dari jaksa ya tanggal 29 ahli ya 30 ada ahli dari terdakwa 3 ya 3 ini sekaligus nanti pemeriksaan terdakwa iya ya saya sebetulnya akui kebetulan Selasa dengan teman-teman yang digabung kebetulan ada di Bigol tapi dia dari saya jalannya betul apa karena dan juga itu dapat pembimbingan pusat ya gitu aja ya semangat ya Pak ya ada waktu untuk menyiapkan ahlinya sekali lagi kalau saudara bilang sudah habis dan ini ahlinya sama dalam minta jauh maju ya ini apa tadi tentang ahli ini posisinya di mana Pak Dewan Pers ya dewan langsung disetujui di mana ya nanti kita siapkan pelakannya baik saya kira hari ini cukup ya baik terdakwa dan seluruhnya untuk pemeriksaan ahli dari penuntut umum sedang dibuka lagi hari Kamis tanggal 25. Terima kasih.